Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah dakwah dan media baru semester 6 manajemen dakwah, betul ya? Oke. Hari ini materinya virtual Islami. Minggu lalu kita sudah bahas soal bagaimana pemanfaatan media digital untuk apapun sekarang bisa digunakan. Hari ini kita akan secara khusus membahas soal pemanfaatan media digital yang digunakan untuk mengkonsumsi keagamaan. Nah, ini memungkinkan nanti akan beberapa data dikemukakan atau dimunculkan yang memungkinkan para pengguna, para pemakai media digital menjadi lebih bebas. Nah, untuk pertama, Landscape Digital Indonesia 2024. Ada sebuah data bahwa 221,5 juta pengguna internet di Indonesia. Statistik menunjukkan media sosial bukan lagi sekedar hiburan, melainkan ruang publik baru bagi ekspresi keagamaan. Sebanyak 60% generasi muda rutin mengakses konten religi untuk mencari ketenangan batin dan panduan hidup atau spiritual support. 139 juta pengguna aktif media sosial 2024 nih, udah tahu 2026 sekarang. 36,8% konsumsi konten ceramah atau kajian jurnal dari jurnal Jadikan. Jadi menurut jurnal IAIN ternyata ada 36,8% dunia digital atau dunia virtual digunakan untuk konten ceramah agama. Artinya kurang lebih ada 64%. Mereka masih bebas aktif dengan tidak menggunakan media digital sebagai untuk mengkonsumsi keagamaan. Nah, ini angka yang cukup tinggi dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya 2023 atau 2022. Dan mungkin bisa ditebak sama kita sekarang bahwa 2026 memungkinkan 40 atau 45%. Karena ternyata seperti yang kita tahu mungkin tanpa data kita bisa melihat bahwa anak muda sekarang lebih banyak tertarik ke dunia digital dalam mengkonsumsi keagamaan. Lebih menarik lagi di slide selanjutnya bahwa ada hegemoni ternyata dalam dunia virtual atau dalam dunia digital. Nah, ini yang dimaksud dengan babak baru, bahwa ternyata dunia digital itu atau dunia virtual itu dijadikan sebagai otoritas oleh beberapa kalangan. Otoritas dipahami melalui konsep hegemoni, di mana kekuasaan dibangun melalui persetujuan atau konsensus budaya dan intelektual, bukan sekedar paksaan. Jadi tanpa paksaan, ternyata pengaruh dari pemangku keagamaan menjadi sebuah cara untuk menghegemoni konsumsi agama. Tipologi Lawrence 2002. Dalam Islam, otoritas terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama, skriptural, berbasis teks suci. Jadi sudah sangat lumrah kita ketahui bahwa Al-Quran misalnya atau Al-Hadis itu sebagai rujukan utama kita, bahwa ternyata otoritas itu bukan hegemoni ya, bahwa otoritas untuk bisa mengkonsumsi agama ya bersumber dari skrip itu yang mereka menyebutnya sebagai skrip, atau kita menyebutnya sebagai kitab suci atau Al-Quran. Kemudian yang kedua, karismatik, berbasis kepemimpinan personal. Jadi ada Mau'idatul Hasanah atau suri tauladan dari para nabi yang mencontohkan ke kita bagaimana kita beragama melalui adab-adab atau suri tauladan dari para nabi. Nah, ini karismatik yang kedua.
Kemudian yang ketiga, yuridis, berbasis hukum dan institusi. Jadi kita tahu halal, haram, mubah, makruh dan lain-lain itu dari hukum yang ada dalam institusi di agama kita, misalnya MUI atau apapun itu. Nah, itu yang kita kenal sebelum mengenal digital, dan kita mengenal itu sebagai otoritas, bahwa otoritas kita itu sebetulnya ada 3, skriptural, karismatik, yuridis, dan bisa ke yang lain. Itu kata teologi Lawrence. Otoritas baru di ruang digital, ini yang dimaksud dengan babak baru tadi. Otoritas keagamaan baru kini bersifat karismatik digital, yang kredibilitasnya tidak lagi hanya bersandar pada ijazah formal atau nasab, tetapi pada 1, visibilitas dan engagement, popularitas di YouTube, Instagram, dan TikTok. Jadi mereka banyak diakui setelah membuat konten di media digital seperti YouTube, Instagram atau TikTok dengan ceramah-ceramah yang singkat, misalnya dalam video reel. Mereka bisa menciptakan gaya sajian beragama yang memungkinkan disukai banyak orang. Jadi ceramahnya nggak perlu panjang-panjang, singkat aja, tapi benar-benar diserap. Kemudian mungkin sama penggunanya atau sama followernya di-download atau di-repost ulang. Ini yang dimaksud dengan engagement atau visibilitas. Yang kedua, interaksi langsung, fitur live streaming dan kolom komentar. Ternyata media digital menyuguhkan itu, berbeda dengan media massa. Kalau media massa lebih bersifat monolog, kalau di sini lebih dialog. Jadi kita bisa meresponnya langsung melalui komentar. Bisa itu dengan apresiasi atau pujian, bisa juga dengan hujatan sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada bahasa komunikatif, materi yang ringan, praktis, dan relevan dengan audiens. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan ketertarikan seseorang untuk mengkonsumsi keagamaan di media digital. Artinya mereka lebih suka yang praktis, lebih suka yang ringan, gak mau yang menggebu-gebu, gak mau yang seolah-olah ceramahnya halal, haram, ini gak boleh, ini itu gak boleh, kan terlihat menyeramkan. Tapi di dunia digital sekarang banyak sekali interaksi yang disuguhkan, lebih terlihat lebih terlihat santun. Dan itu mungkin yang disukai hari ini. Makanya tadi bisa melonjak 36%. Selanjutnya, ummah dalam masyarakat dijaring. Kita tahu bahwa konsep keumatan atau ummah itu adalah dalam konsep Islam. Islam menyuruh kita untuk bisa berjamiah. Bagaimana dalam satu ayat kan diterangkan wasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus berjamiah. Pertama, globalitas, konsep ummah melampaui batas geografis. Muslim di seluruh dunia terhubung melalui isu solidaritas global, society dari Manuel Castells. Nah, isu solidaritas di dunia global ini masih sebuah komunitas yang mungkin kita belum tahu soal itu, atau kita mungkin belum berkecimpung dengan itu. Artinya kalau kalian sedang merasa ada dalam komunitas virtual, mungkin belum ke tahap itu. Kemudian yang selanjutnya, identitas kolektif. Digital ummah membangun identitas melalui konsumsi konten yang sama dan simbol-simbol digital kolektif. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya masyarakat dijaring. Jadi ada orang yang sudah ketergantungan dengan dunia digital dan mungkin secara psikologis sudah tertarik dengan simbol-simbol digital. Dan selanjutnya, solidaritas. Media sosial memfasilitasi gerakan amal dan dukungan sosial secara cepat pas respons solidaritas. Jadi kalian ingat kan soal santunan yang digaungkan oleh Ferry Irwandi? Soal apa tuh? Isu apa? Yang langsung 10M atau berapa M? 10M ya, untuk Palestina. Ternyata itu bukan untuk Palestina, itu untuk bencana Aceh dan Sumatera. Nah, di sini kan sampai viral bahwa ternyata sosok yang memang sebelumnya sangat banyak yang nggak mengenal mungkin, atau bukan orang yang berpengaruh, atau bukan
bukan selebgram mungkin, belum jadi selebgram atau sudah waktu itu sudah jadi selebgram, sudah tapi belum seterkenal sekarang kali ya. Artinya ini kan menjadi evidence bahwa ternyata gerakan amal yang digaungkan oleh sosok yang ada atau berperan aktif banget di dunia digital atau di dunia media sosial itu ternyata berpengaruh besar, bahkan mengalahkan pemerintahan katanya, betul? Sampai 10M dalam waktu satu hari, betul ya? Oke. Berikutnya, bukti otentik komunitas hijrah virtual. Jadi kalau kalian pernah mengkaji atau punya teman yang di daerah Bandung, jadi pemuda hijrah itu namanya SIF, powernya sampai 1,2 juta lebih, berhasil mengubah masjid menjadi ruang kreatif muda. Ini mungkin data lama. Kalau data sekarang, ada masjid di sebuah perbukitan namanya Masjid Pemuda Rahila di daerah Cilengkrang kalau nggak salah. Jadi di sana itu masjidnya jauh dari perkampungan, terpencil, kemudian banyak orang berbondong-bondong untuk datang, dan itu mayoritas anak muda. Mungkin hari ini banyak juga orang tua yang mau pengen juga atau penasaran, karena ini sangat instagramable masjidnya. Dan itu digaungkan oleh Ustadz Ananata. Ini sebagai bukti bahwa pemuda hijrah terus bertambah sampai sekarang, dan mungkin ada komunitas-komunitas lain selain di Bandung. Bandung mungkin jadi modelnya aja sebagai pelopor. Kemudian X-Bank Indonesia, powernya 500.000 lebih, fokus pada literasi riba dan ekonomi syariah praktis. Kampanye riba, bahwa riba itu sangat konvensional, dan kampanye syariah terus digaungkan. Ternyata itu banyak peminatnya di dunia digital. Kemudian Terang Jakarta, bisa dilacak sendiri ya teman-teman. Nanti komunitas urban yang memadukan lifestyle dengan kajian keislaman. Ini kalau dulu banyak orang yang nggak tertarik tuh sama kajian keagamaan karena mungkin ya tadi itu kaku atau apa. Sekarang kan ternyata siapapun boleh ikut kajian tanpa harus memakai baju koko, sarung atau apapun itu. Jadi lebih ke lifestyle, tapi nggak pakai kolor juga ya, lifestyle. Misalnya sekarang gayanya harus ya bebas kan katanya, boleh pakai pakaian apa ya, tapi kan pakai batas-batas syar'i juga. Yang dimaksud dengan komunitas urban itu begini. Saya mencoba mengilustrasikan, kalau kalian ke supermarket itu lebih lengkap daripada warung biasa ya, dan itu bisa ngambil sendiri, kemudian nanti bayar terakhir. Itu kan di kampung jarang ya, apalagi yang terpencil warung seperti itu. Biasanya berbentuk talase yang memang kita harus nanya dulu ada barang ini atau enggak, atau kita harus lihat-lihat dulu sampai ke pojok-pojok biar bisa lihat barang yang kita mau ya. Nah, itu sama halnya dengan kaum urban, bahwa ternyata perpindahan penduduk dari desa ke kota itu yang dilihat itu banyak banget. Langsung saja kita kaitkan dengan soal keagamaan. Ketika di kampung kan kita hanya mengenal agama yang kita yang kita dapetin, yang kita dapatkan dari kiai kita. Kiainya juga mungkin satu atau dua, nggak ada yang lain. Itu aja, produknya satu misalnya, atau cuma dua. Ya kita milih satu dari dua itu, mungkin cuma itu. Tapi pas ke kota, mereka misalnya melakukan urbanisasi ke kota atau bekerja, ternyata kayak supermarket agama itu ada agama A, B, C, atau ada agama A jenisnya apa ya. Misalnya agama Islam, ternyata ada Islam ini, ada Islam ini ya, jadi ini. Tapi kan kenyataannya begitu. Dan mungkin kalau kita ingat dari slide sebelumnya, bahwa ternyata hari ini banyak kaum-kaum yang memang lebih menginginkan yang praktis atau yang ringan. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh kaum urban.
supermarket kan betul praktis, ambil gak usah nanya dulu, saya gak paksa. Orang-orang yang malas nanya itu lebih pengen ke supermarket yang di display yang bisa kita ambil langsung. Itu orang yang membuktikan pengen praktis dan ringan, gak mau ribet nanya dulu. Nah kaum urban kayak gitu, maka bisa jadi di kampung ngaji harus pakai peci, baju koko, sarung. Ternyata kaum urban di kota ada yang ngaji lifestyle-nya gak usah diganti. Nah itu mungkin lebih berselera mungkin buat mereka. Mengapa bergabung di komunitas virtual? Berdasarkan teori Citizen 5 2008 mengenai hasrat sosial dalam information age, individu bergabung karena itu hasrat kebersamaan. Bergabung dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi spiritual yang sama. Pas kita lihat di media sosial kita, di platform kita itu punya akunnya lah. Ini cocok banget nih saya dengan gaya ceramahnya. Kalau dulu kan mungkin belum ada istilah agama ya, penting hobi sama. Kalau ada yang hobi mancing misalnya di sini, di berandanya yang diikutin ya apa, kumul-kumul atau apa, joran, wah joran bagus nih misalnya. Ternyata dalam ruang keagamaan juga sama, mencari apa yang menjadi hobi kita. Ya mau nggak mau untuk bisa intens mendapatkan apa asupan atau nutrisi keagamaan, untuk bisa intens ya mau nggak mau kita harus masuk ke komunitasnya. Atau misalnya ada dalam platform Instagram, di bio-nya ternyata ada silakan kalau mau bergabung di WhatsApp grup. Jadi lari kita ke WhatsApp. Komunitasnya ada dalam grup WhatsApp. Artinya diseret biar lebih intens, karena mungkin di Instagram nggak terlalu intens. Terus di sana di WhatsApp itu, di grup itu ada pengumuman kalau mau kajian offline boleh di sini. Makin dalam lagi tuh. Itu berangkat dari selera pertama. Bahwa ternyata selera keagamaan juga bisa secara psikologis kita bisa terjun sampai dasar. Support system, sumber dukungan sosial bagi individu yang sedang berproses hijrah. Jadi mungkin ya saya bisa salah, orang hijrah biasanya nggak punya teman ya, karena kalau temannya itu berarti kan udah hijrah. Kalau masih teman yang itu berarti kan udah hijrah. Kalau dia hijrah berarti sama teman-temannya juga ditinggalin. Pernah lihat itu? Gak usah ngalamin. Kalau gak mau ngalamin, pernah lihat itu? Artinya meninggalkan teman-temannya. Nah, itu kan larinya kemana? Ini ke dunia virtual. Akhirnya kan jadi nyari teman di dunia virtual yang seirama atau seselera. Kesimpulannya, komunitas virtual bukan sekedar grup chat, melainkan ruang pembentukan identitas keagamaan baru yang mendefinisikan cara Muslim modern mengekspresikan kesalehannya. Ini mungkin jadi kajian baru tentang activity, tentang kesalehan aktif atau kesalehan pasif juga mungkin. Aktifnya mereka karena pengen saleh di dunia virtual, karena memang teman-teman di dunia nyatanya nggak ada yang frekuensi misalnya kalau bahasa sekarang. Tapi kalau di dunia virtual banyak frekuensi ya identitasnya jadi lebih diakui atau judgement tadi. Itu mungkin sampai situ ada pertanyaan. Silakan direspon. Izin Pak, saya mau bertanya mengenai tadi yang Bapak bahas mengenai kemudahan-kemudahan dakwah atau sajian-sajian agama di era digital. Jadi saya melihat begini Pak, bahwa surga dan neraka ini seakan-akan disajikan di beranda FYP kita gitu Pak. Nah jadi banyak sekali sumber-sumber yang berbeda gitu Pak, dari golongan A, dari golongan B. Tentunya saya sebagai konsumen akan merasa lebih cenderung kepada yang
paling cocok buat saya, entah itu benar ataupun tidak. Nah, ini menurut saya sebagai masalah yang baru gitu Pak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana nih tadi otoritas keagamaan menyikapi hal tersebut? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus itu. Jadi kaum urban ini memang betul banyak mencari yang bagi mereka enak didengar, dan ya itu selera mereka dalam agama ya, itu sih. Artinya sebetulnya PR kita adalah pandai memilih dan memilah. Jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu yang memang jelas sanadnya. Jadi yang dicemaskan itu saya paham bahwa itu sedang mencemaskan di mana nih posisi otoritas keagamaan untuk melihat fenomena ini. Artinya ya pesan saya sederhana sebetulnya. Kita harus pandai memilih dan memilah. Kita harus terus ngaji, apalagi urusan keagamaan yang sangat mungkin sakral untuk sebagian orang. Jadi nggak bisa sebebas ini untuk mengkonsumsi keagamaan. Artinya ya sanad itu sangat penting, bahwa cara kita meyakini sesuatu itu ya harus jelas asal usulnya atau jelas sanadnya. Nggak bisa sesuai selera kita. Itu mungkin pesan dari saya. Insya Allah nggak bakal cemas untuk kita soal ini. Jadi bukan berarti kalian nggak boleh mengkonsumsi keagamaan itu, ya bukan. Tapi harus dibarengi dengan ngaji juga di dunia nyata, untuk bisa memastikan ini tuh benar atau enggak. Jangan atas dasar selera atau enak atau enggak, ringan atau enggak, praktis atau enggak. Kita kaum akademisi enggak. Cukup kali ya. Oke, kalau cukup, sampai ketemu di pekan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik dari ini. Cukup sekian dari saya. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.